Halo sahabat hidup dimanapun Anda berada, kembali lagi bertemu dengan saya. Tentunya pada hari yang berbahagia dan saya harapkan Anda semua sahabat-sahabat saya yang tentunya tetap dalam semangat dan kesehatan yang luar biasa. Dan pada saat ini saya tidak sendirian di sini, telah hadir bersama-sama kita orang-orang penting dan orang-orang hebat tentunya. Akan saya perkenalkan kepada para sahabat hidup. Di samping saya telah hadir Romo Yos Bintoro, tapi beliau ternyata menggunakan seragam TNI dan pangkatnya adalah kolonel ya. Masih para dinas. Sahabat hidup ya. Jam dinas. Oh, jam dinas. Tapi nggak bawa pasukan ya Romo ya? Nggak punya pasukan. Pasukannya anak-anak Tuhan. Kemudian di samping beliau ada juga seorang polisi ya Pak ya? Ya, polisi. Ya, Brigjen polisi ya Pak ya. Waduh, Ya, Pak kok nggak pakai seragam Pak? jadi karena ini polisi Aldensusiah, jadi polisi. Bisa aja dan ya, Pak, saya ya. bukan orang penting. Oh gitu ya Tapi Pak lebih ya? penting jadi orang Iya. aja. Bukan orang penting tapi diperhitungkan ya, karena beliau seorang direktur tapi bukan direktur perusahaan ya Pak ya. Di BNPT tentunya ya Iya, Pak. Ya. direktur deradikalisasi BNPT. Ini bawa alat deteksi bom nggak Pak? Di sini? Deteksinya pakai deteksi the power of art. Mungkin BNPT nggak ada yang belum ada yang tahu BNPT itu apa ya? Iya. Iya. Ya, BNPT itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Oke. Ya. Anti teror ya. Anti teror, Walaupun Pak. kadang-kadang anti tekor. Ya, sahabat hidup, kita di sini obrolan santai, jadi nggak perlu tegang-tegang ya. Baik, dan telah hadir juga staf kepresidenan. Wah, ini kalau sudah sampai turun ke lapangan staf presiden, artinya negara dalam bahaya apa bagaimana ini ya Pak ya? Supaya nggak terlalu tegang, mungkin sekarang baru rame oleh beliau Pak Presiden, sering disebut Pak Lurah, mungkin staf Pak Oh, Lurah. Monggo, Pak. Iya, saya terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat semua. Saya Mufti Makarim, tenaga ahli utama dari Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden, mendampingi para senior saya pada kesempatan ini. Pakai salam Pancasila. Oh iya, Terus saya salam kebangsaan. salam sehat. Saya salam hidup deh. Iya, kalau Bapak Iya. dari mana Pak? Terima kasih. Salam kerukunan. Oh iya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Iya. Kalau saya Frans Dwi Koco, saya dari FKUB Jakarta Timur, Forum Kerukunan Umat Beragama. Wih. Gitu. Nah sekarang dipercaya dapat tugas dari Keuskupan Agung Jakarta menjadi Wakil Ketua FKUB Jakarta Timur. Wih, Demikian. Pak. keren. Nah, sahabat hidup tentu bertanya-tanya, ini ada yang menggunakan di kepala warna putih, kemudian Bapak ini kok macam-macam ya, dan saya juga menggunakan kain yang warna merah. Ini adalah ulos dari Sumatera Utara, ulos Batak ya. Batak, Iya. betul. Tapi konon begini ya Pak ya, Romo ya. Oh pasti orang Batak gitu. Tapi belum tentu juga ya Pak ya, karena kan Iya. sekarang ini semua bebas mau menggunakan apa saja. Romo ini ada apa sih Romo? Kok Romo tapi kok pakaian loreng gitu. Malah kebalik yang polisi jangan-jangan lagi nyamar ya kan? Kan coklat. Oh iya Pak. Oke. Coklat itu. Iya, Mas. Iya. Iya. Pak kok nggak pakai begini Pak? Nah, saya ingin natural. Oh gitu Saya ya ingin Pak ya. Padahal sumuk ya. Enggak, saya curiganya gini Pak, bukan sumu, belum sempat beli. Aduh, Romo Baik. bisa dijelaskan Romo? Jadi pertama-tama kami menggunakan atribut sebetulnya hanya lebih sebagai suatu simbol ya. Iya. Simbol ikatan sebetulnya. Jadi Iya. kami kok yakin dalam tema kita kan kebinekaan. Iya. Kebinekaan itu harus ada ikatan, dan ikatan itu seperti rumah-rumah adat yang pernah saya lihat di Flores, katakanlah di Wairebo, itu ternyata tanpa paku, jadi tanpa kekerasan.
Ya, tapi dengan ikatan yang menunjukkan bahwa itulah sebetulnya suatu esensi dari suasana batin masyarakat Indonesia. Jadi ini kan sebetulnya kearifan lokal yang sudah kita mau hadirkan. Jadi inilah kearifan lokal yang ada di kepala, lalu juga teman-teman yang di sini ya dengan suatu juga keinginan untuk menyantikan satu. Kalau Bapak Jenderal ini kan tentunya kita sudah tahu beliau ini sangat nasionalis itu. Nasionalis, religius. Nah, itu kami mau, dan juga sebetulnya juga suatu kesempatan yang baik karena saya itu kan pakai pakaian ini bukan karena kehendak saya, tetapi atas dasar ketaatan pada dua pimpinan. Satu, pimpinan saya Bapak Uskup yang menugaskan saya sebagai yang pertama masuk di lingkungan TNI sebagai pastor. Itu perutusan, bukan kehendak saya. Jadi saya juga menunjukkan bahwa ada kehendak dari pimpinan dari Gereja Katolik yang menghadirkan pelayanan gereja supaya tahu persis situasi di dalam. Orang harus masuk ke dalam supaya bisa tahu persis situasi dan kondisi, dan bisa dari sana bisa memberikan pelayanan yang lebih baik untuk menggugah, untuk menghidupi transformasi. Yang kita semua diajak untuk berubah, untuk sesuai dengan apa yang mau kita hadirkan dalam kesatuan, ya, dalam ikat kepala ini, dalam satu kesatuan. Maka kemudian di sini ada juga fundel dari gereja kami, Gereja Santo Agustinus Salim Perdana Kusuma sebagai paroki, karena saya juga sebagai TNI itu kan juga punya ketaatan pada pimpinan, ya, pada kepala staf dan juga pada panglima, yang hari ini kan sebetulnya masih suasana dinas. Sehingga saya juga mau menghadirkan juga pengabdian kepada dinas TNI untuk menghadirkan juga wacana-wacana mengenai mentalitas bangsa. Itu kan juga ada tradisi kejuang selain rohani, juga ada bagaimana kita menghadirkan pembinaan mental ideologi, karena ideologi itu adalah platform untuk kebersamaan. Nah, sejalan juga dengan gereja, kenapa kok ulang tahun dalam rangka kita sekarang ini hadir, yang ketiga untuk paroki kami, kenapa kok ada kebangsaan, menghadirkan tokoh-tokoh, ya artinya orang-orang yang nanti bisa membuat kita itu ya paling nggak punya cakrawala baru, ya inspirasi yang baru tentang kebangsaan kita yang sebetulnya perlu kita gali, khususnya untuk kaum muda nih. Ya, kaum muda juga jangan sampai lupa sejarah kita, lupa sebetulnya kita punya sebetulnya suatu narasi yang sangat bagus tentang Indonesia, yang jangan sampai hanya hilang karena tidak ada orang yang pernah menarasikan atau menyampaikan atau mendiskusikan seperti ini. Dan salah satu yang dihadirkan oleh Gereja Katolik di Keuskupan Agung Jakarta adalah cinta akan tanah air. Keren. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus punya namanya tanggung jawab sejarah akan tanah air sebagai tempat di mana kita berjuang untuk menghadirkan kesatuan di tengah perbedaan. Iya, saya setuju tuh Romo, karena tentunya kemerdekaan nih masih dalam suasana, ya, baru 1 bulan yang lalu ya kita merayakannya, ya, dan sahabat hidup kita juga menggunakan atribut kedaerahan ini nggak kalah dengan mereka-mereka yang ada di istana kemarin, ya Romo, ya. Ini identitas nasional. Iya, itu identitas menunjukkan keragaman, ya Pak, ya. Betul. Tapi, walaupun anak saya bilang ini baju semak belukan gitu. Ya, kan generasi zilenial nggak baju, tapi ini saya bilang ini batik ya. Iya, betul. Tapi jangan khawatir Pak, semak belukan itu pohon, ya Pak. Iya. Bisa menyamar ya. Ini juga semak belukan loh ini. Jadi sama gitu. Batik juga. Iya, benar-benar. Romo, tadi Romo ada menyebutkan Romo itu kan Romo atau pastor, ya, di TNI Polri, ya. Ya, untuk Angkatan Udara. Memang di sini ada tulisannya saya juga bagian dari TNI Angkatan Udara. Badge-nya juga badge lokasi saya di Kesatuan Mabes TNI AU, dan juga menghadirkan juga tugas di satuan kerja saya di Disbintalit AU, Dinas Pembinaan Mental Ideologi Angkatan Udara, sebagai pembinaannya bukan pembinasaan. Pembinaan. Pembinaan, kata kuncinya bina. Nah, lalu juga di samping itu kan juga harus juga menghadirkan nuansa nasionalisme, nuansa bahwa kita juga mau menghadirkan yaitu tadi rasa cinta akan tanah air,
sebagai bagian dari perwujudan iman Katolik. Ya. Saya kira itu. Oke, Romo, kita berbicara tentang kebangsaan tadi kan, sesuai dengan topik tema kita Ya. pada hari ini. Ya. Cakrawala kebangsaan merajut kebinekaan lintas iman Ya. dalam semangat toleransi. Ya. Bicara dengan toleransi, mohon maaf nih Romo, ini kan temanya ini Padat banyak banget ya, ya. gitu. Ada Ya. kebangsaan, ada kebinekaan, kemudian ada toleransi, dan nanti diakhiri dengan deradikalisme. Ya, Wah, sebenarnya ini, keren banget ini sebenarnya. bahasanya tinggi, Tinggi, loh. ya. Bahasa Kita simpelin para aja. suhu ini ya. Disimpelkan. Kita simpelin aja. Simpel. Jadi sederhananya begini kan kita harus sadar bahwa kita kan punya tempat nih. Iya. Kenapa kita harus cinta tanah air? Kita harus tahu bahwa negara atau tanah tempat kita berpijak itu adalah suci. Ingat waktu Yohanes Paulus kedua itu, setiap kali dia mengunjungi negara dia cium tanah. Iya. Termasuk di Halim sini Iya. waktu tahun 89 89. dia cium tanah. Itu pemimpin gereja Katolik kita yang berkelana berkeliling untuk menghadirkan sapaan pastoral. Ya, tanah itu suci, tanah itu penuh berkat, dan tanah itu mesti kita jaga. Tadi saya juga sempat ngomong-ngomong sama Bapak Jenderal yang mengatakan di Muslim juga sebetulnya juga menghadirkan tanah itu sangat suci, Iya. dan harus kita perjuangkan sebagai bagian dari iman. Iman, betul. Itu yang penting. Nah, lalu kenapa kita bisa juga bicara soal toleransi? Kan kebangsaan kita yang sangat hebat ini penuh dengan kekuatan ya. Orang banyak mengatakan pluralitas keberagaman adalah kekayaan yang sangat luar biasa untuk bangsa Indonesia. Tapi ada catatan juga di mana keberagaman ini juga punya bahaya yang besar juga, yaitu ya adanya intoleransi, adanya nanti disintegrasi, dan juga adanya kemudian orang punya paham bahwa aku benar, yang kamu beda dengan saya ya. Kemudian kelompok itu ya kita sebut fanatis sampai pada suatu radikal. Kayak kita juga perlu menghadirkan juga mereka itu juga adalah bangsa kita. Bagaimana caranya sehingga bapak-bapak yang terhormat ini juga kita bisa hadirkan untuk kita dengarkan juga apa yang menjadi atau bagaimana cara-cara kita untuk tetap merangkul suasana mereka menjadi bagian dari semangat toleransi yang kita mau perjuangkan Iya. sebagai cara gitu. Romo, maaf nih, Romo kan sebagai anggota TNI yang sering digaung-gaungkan bahwa pada zaman sekarang ini melihat perkembangan dari masyarakat, tentunya seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Maaf ya Pak, saya membahas TNI dulu nih Pak, karena beliaunya kan seorang anggota TNI, artinya pandangan beliau sebagai juga pemuka agama, khususnya agama Katolik, kemudian anggota TNI juga, bagaimana Romo menyikapi perkembangan intoleransi yang saat ini luar biasa pesatnya ya? Kalau luar biasa ya kita juga harus nanti proporsional, yang tahu persis ini kan Bapak Jenderal kita ini ya. Yang jelas apa yang harus kita atau saya buat sebagai rohaniwan kan membuat narasi ya. Betul. Narasi tentang kebangsaan sebagaimana yang kita hadirkan ini penting banget, dimana orang-orang semakin terbuka bahwa kenapa kita punya alasan kuat untuk memperjuangkan kebangsaan kita. Kita punya pengalaman ya dengan negara-negara yang ada di negara ini, ada yang mempersatukan dengan merobohkan tembok ya Berlin yang menyatukan Uni Jerman ya menjadi satu ya. Dan kalaupun ada persoalan, mereka merasa bahwa inilah sebetulnya kesatuan mereka dari dulu perbedaan ideologi, yang satunya kapitalis, yang satunya sosialis komunis ya. Tapi juga ada yang pecah-pecahkan atau yang membuat negara-negara sendiri, dari satu negara besar Yugoslavia menjadi Bosnia dan 7 negara, 8 negara lainnya itu. Dan juga Rusia juga sebetulnya sebagai yang paling besar dari komunisme itu bisa runtuh ya. Nah, Indonesia bagaimana kan sebenarnya kalau kita bertanya tahun 98 itu kan ada yang mengatakan wah ini Indonesia bisa pecah, kok nyatanya enggak. Nah, ini kan suatu berkat yang sebetulnya kita bisa lihat, inilah ikatan. Saya makanya kenapa simbol ikatan ini menjadi penting, dari ada kesadaran kita bahwa kayaknya Indonesia itu terlalu kuat sebetulnya untuk dipecah-pecah dan Nah, di atas semua itu kan kita tahu bahwa ini kan bukan usaha manusia, ada Tuhan yang menyertai
kenapa ini perlu ada sebagai bangsa kan, atas rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, itu ada di dalam preambul pembukaan undang-undang. Nah ini yang menjadi kesadaran kita bahwa bangsa kita itu adalah bangsa yang diberkati menjadi kuasa Tuhan untuk menghadirkan Indonesia sebagai suatu entitas. Ya. Saya kira itu sangat kuat, sehingga kenapa rohaniwan itu perlu berjuang, perlu menyuarakan, perlu menarasikan. Baik Romo, kembali lagi toleransi, artinya toleransi antar kerukunan hidup beragama. Ya. Pak Frans, gimana nih Bapak dari cara pandang Bapak? Ya, terima kasih. Ya. Kami salah satu mewakili dari tokoh agama di dalam pertemuan-pertemuan. Saya ditugaskan untuk mewakili dari Majelis Agama Katolik, gitu ya. Nah, kerukunan umat beragama itu kan keadaan hubungan antar umat beragama yang didasari atas dasar satu toleransi. Nah, toleransi itu apa? Nah, ini teman-teman harus tahu. Kata singkatnya toleransi itu adalah menghargai keberagaman. Terus menerima perbedaan. Nah, ini harus kita tanamkan kepada siapapun, ya, dari yang tua, muda, sampai anak-anak, ya. Kata kunci itu, ya. Kemudian saling pengertian, ya. Ada saling pengertian bahwa kita mengerti bahwa setiap agama itu mempunyai kebenaran ajaran agamanya masing-masing. Kemudian saling menghormati. Nah, ini saling menghormati itu ya saling menghormati beribadahnya, begitu ya. Kemudian juga kita dalam kehidupan bersama, gitu ya. Dalam kehidupan dan kebersamaan itu adalah ya kita kehidupan bermasyarakat, kemudian berbangsa, bernegara, kemudian juga kebinekaannya, ya, bermacam-macam suku bangsa. Nah, itu kita harus bisa menjadi satu. Nah, begitu. Nah, itu kemudian juga kita menghormati kesempatan umat untuk bisa beribadah. Terus yang terpenting juga kami dari FKUB itu adalah bahwa kesempatan yang sama untuk memiliki rumah ibadah, gitu. Jadi kalau rumah ibadah ini pun juga kan melalui proses, dan ini pun juga perizinannya ada aturannya. Kalau sudah bisa perizinannya sudah bisa terpenuhi, nah tentunya kan bisa diberikan umat itu untuk mendirikan ibadah. Tapi ternyata beberapa realita di lapangan kan izinnya sudah ada, tapi bangun masih. Nah, ini tadi juga ada beberapa, kami pun juga dengan kata ada teman-teman yang akhirnya dikatakan intoleran atau apa begitu, ya akhirnya kami pun sebagai dengan forum kerukunan umat beragama yang terdiri dari majelis-majelis agama, nah itu pun harus bisa ya menjelaskan, gitu ya, karena ini adalah kebutuhan dasar umat manusia dan warga negara Indonesia. Nah, itu adalah peran kami tokoh agama dalam hal ya menjaga toleransi dan hak-hak dari masing-masing dari umat beragama. Oke, begitu. Pak Frans, maaf tadi kerukunan umat beragama berarti itu kan sebuah organisasi ya Pak ya? Betul, sebuah lembaga. Bukan hanya Katolik saja di situ ya Pak? Betul. Tadi di situ ada semua agama ya, ada 6 majelis agama ya, semua ada dan ditunjuk dari majelis agamanya masing-masing. Ya, di tingkat provinsi. Di wilayah Jakarta Timur. Nah, kami ditugaskannya di wilayah Jakarta Timur. Gitu. Nah, kami semua ini dilantik oleh Bapak Gubernur DKI. Wih, keren. Gitu. Nah, penugasannya kami dari majelis agama dari Keuskupan. Kita yang ketemu dengan tokoh, kita selalu koordinasi, kemudian dengan ke umatnya kita selalu kan memberikan pengertian bahwa kerukunan penting, begitu pun juga kadang suatu saat masih ada konflik, gitu. Betul. Ya. Terus saya bayangkan bahwa kalau tidak ada pertemuan, perjumpaan, kalau di Katolik biasanya Bapak Usman menyampaikan silahkan adakan perjumpaan terus dengan tokoh agama. Ya. Nah, itu pimpinan gereja selalu menyampaikan itu kepada kami. Nah, ini pentingnya, ya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Ya. Nah, begitu. Jadi kalau kami ketemu dengan tokoh agama yang lain, kalau ada konflik ini sudah langsung kita dalam FKUB itu langsung merapatkan barisan dengan wali kota. Nah, ini juga karena kami di kantornya di kantor wali kota Jakarta Timur. Nah, itu semua koordinasinya juga dengan
pemerintah kota Jakarta Timur dengan wali kota dan seluruh jajarannya sampai di tingkat kelurahan. Ya. Nah begitu. Ya. Oke. Demikian. Ya. Pak Frans, Ya. pertanyaan saya nih, di wilayah Jakarta Timur apakah masih atau pernah didapati gitu mungkin Ya. seperti penolakan rumah ibadah, Rumah ibadah, ya. kegiatan-kegiatan rohani, tidak menutup kemungkinan juga ini maaf aja ya, boleh saya langsung ngomong ya, tidak menutup kemungkinan mungkin hanya kepada agama Kristen atau Katolik, mungkin ke Ya. agama yang lain. Apa pernah terjadi seperti itu? Ya, kalau di Jakarta Timur ini masih ada. Oh, Ya masih ada. Nah ini juga izin juga saya juga ditugasi sebagai ketua bidang rekomendasi rumah ibadah. Jadi segala proses perizinan itu kan juga ada juga di FKUB nanti dengan Kementerian Agama dan Bapak Wali Kota. Nah ada 3 ini yang akan memverifikasi lapangan begitu ya. Ini kalau di Jakarta Timur kondisinya kondusif ya. Konflik ada, tapi kita meredam. Ada pembangunan rumah ibadah, misalkan ini ada case, kalau realnya ada di Ciracas. Nah ini ada satu gereja kemarin sempat viral ya, kalau mungkin Bapak Ibu mendengarkan itu, sempat viral. Nah, kemudian kita langsung turun FKUB bahwa kita jelaskan gitu kan, bahwa gereja ini memang sedang berproses sebelum selesai. Nah ternyata memang lingkungan sekitarnya kan dari RT RW-nya, misalkan ini RT RW nggak setuju gitu. Nah ini akhirnya terjadi konflik yang sebenarnya kita sudah menyampaikan ini sudah ditangani oleh pihak-pihak yang berwajib lah gitu ya, pihak-pihak yang berkompeten ya. Kami KUB dari Kepolisian Polres, nah itu nah ternyata juga situasi lapangan kan tidak terbendung gitu. Betul. Nah itu tetap dalam prosesnya kita tetap mengikuti aturan yang ada, persyaratan yang ada. Adapun ada konflik itu kita bisa redam ya dengan kami komunikasi lurah camat, kemudian tokoh-tokoh agama, dan di FKUB pun kan tokoh agamanya lengkap ya, ada Pak Kiai semua dari Hindu Buddha. Nah itu kami juga turun semua. Nah ini juga puji Tuhan situasinya kan nggak terus blow up luas gitu ya, tetap itu dalam 1-2 hari, seminggu lah itu sempat panas, akhirnya sempat clear lagi. Artinya tidak ada terjadi tindak kekerasan ya? Ya, tidak. Dan kita usahakan jangan sampai lah. Karena selama ini hampir aja kemarin itu sempat, karena kami koordinasinya cepat dengan pihak keamanan ya, TNI Polri. Nah itu juga bisa teratasi dengan baik gitu kan. Sambil berproses tetap mengikuti ada aturan PBM yang harus dipenuhi setiap perizinan rumah ibadah. Begitu. Pak jangan khawatir, next time berarti langsung jadi ketua nih. Udah gak wakil lagi nih Pak. Oke. Pak, saya mau ke Bapak dulu deh sebagai staf Presiden. Bapak siapa ini? Ada 2 Bapak ini. Pak Makarim ya Pak ya. Ke Pak Makarim. Bapak kan sebagai di tenaga ahli. Ya, tenaga ahli utama ya Pak ya. Di bidang pertahanan keamanan ya Pak ya. Deputi 5 staf presiden. Nah, itu kerjanya apa sih Pak? Bahasa apa sih Pak? Sebenarnya kantor staf presiden sesuai dengan tupoksinya itu membantu presiden untuk melaksanakan dukungan untuk program-program prioritas, program-program strategis yang sudah menjadi arahan dari presiden. Dan termasuk juga yang memang sudah tercantum di dalam LPJMN yang itu menginduk kepada LPJPN yang sudah ditentukan oleh sebelumnya. Nah kami di kantor staf presiden itu memastikan bahwa seluruh agenda-agenda prioritas itu bisa berjalan, dan apabila terjadi masalah atau terjadi hambatan, kami membantu untuk melakukan proses yang disebut sebagai debottlenecking ya, melancarkan sumbatan, nah kira-kira begitu. Nah secara khusus di bidang keamanan dan pertahanan tentu kita bicara persoalan yang nasional ya, isu-isu tantangan nasional, tapi kita juga bicara isu-isu yang sifatnya parsial, termasuk di dalamnya isu-isu kerukunan, isu-isu kamtipmas, isu-isu yang berhubungan dengan menjaga kohesivitas sosial, apalagi kita sedang bersiap-siap menghadapi hajat pemilihan umum ya, kira-kira untuk 2024 ke depan ini. Nah, terkait dengan tema, sebenarnya Presiden kan memiliki 2 statement yang menurut kami sangat kuat ya. Jadi pertama itu Presiden selalu menyatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang besar
bangsa yang diberkati, ya kan, oleh sebuah persatuan. Dan kira-kira begitu. Nah, kenapa diberkati oleh persatuan? Karena pada dasarnya begini, keragaman itu kan given ya. Artinya diterima apa adanya dari Tuhan. Tidak bisa kita memilih bahwa ketika kita lahir ternyata sudah beragam kan, beragam secara sosial maupun juga beragam secara etnis dan suku. Nah, tetapi persatuan itu kan diperjuangkan. Nah, kenapa ini harus disyukuri? Karena para pendahulu kita memperjuangkan itu. Ya, kita ini kan dulu pernah menjadi negara besar pada masa Sriwijaya, pada masa Majapahit. Kenapa? Karena ada persatuan. Ya, lalu kemudian terjadi konflik, pecah-pecah kecil, sehingga kemudian yang terbangun itu adalah yang disebut sebagai negara-negara etno-religius. Ya kan? Jadi negara-negara etnis apa? Etnis yang juga dianggap satu paket dengan suku. Ya kan? Makanya muncullah kerajaan-kerajaan kecil. Nah, tapi ketika kita pecah menjadi kerajaan kecil, kita tidak bisa bangkit, ya kan? Nah, oleh karena itu manifesto atau pernyataan Sumpah Pemuda itu sebagai titik tolak penting, ya kan? Pertama, kita untuk pertama kalinya menyebut kata Indonesia, ya kan? Itu kan sesuatu, kita ini negara yang dari tidak ada menjadi ada. Kan kira-kira begitu. Tadinya kan yang ada apa ya? Kerajaan Mataram, kerajaan dan segala, tapi kita menjadi ada. Kapan menjadi ada? Ketika kita menyebut diri kita sebagai Indonesia. Kemudian yang kedua, kita menyebut diri kita sebagai sesuatu yang satu, ya kan? Berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Nah, ini yang disebut sebagai sesuatu yang harus disyukuri dalam narasi Bapak Presiden, ya kan? Komitmen untuk bersatu. Nah, komitmen bersatu ini tidak cukup ternyata di situ kan. Harus ada proses yang disebut dengan persatuan untuk menuju kemerdekaan, sehingga kemudian kata persatuan ini muncul di dalam dasar negara. Ya. Konstitusi kita berdasarkan Pancasila yang salah satunya menyebut persatuan. Ya. Nah, dalam proses berikutnya, ya kan, kita menjaga membangun bangsa ini dengan persatuan. Makanya tadi Romo sampaikan ya, ketika tahun 90-an terjadi perubahan geopolitik yang ekstrim, beberapa negara pecah, beberapa negara bersatu, kita punya potensi. Ya kan? Tadi, kenapa kita punya potensi? 17.000 pulau, 1.300 etnis suku dan bangsa, lebih dari 700 bahasa. Kalau kita mau pecah gampang, ya kan? Tapi kenapa kita kembali lagi ke memori Sumpah Pemuda, ya kan? Untuk bisa mendapatkan Sumpah Pemuda ini kita menunggu hampir 300 tahun. Kan kira-kira begitu. Kita dapatkan itu, loh kok kita mau ganggu. Sehingga kemudian dalam proses 98 sampai sekarang semua bisa tertata dan terjaga. Nah, jadi kalau tadi beliau sampaikan tentang peran FKUB, itu salah satu fungsi menjaga persatuan. Beliau di BNPT mencegah intoleransi, menjaga persatuan. Romo sebagai tokoh agama menjaga persatuan. Ini saja. Ya kan? Kita tuh hanya boleh pisah kalau lagi ngelondri baju, Pak ya. Supaya nggak kelunturan ya, merah, hijau, kuning gitu kan. Tapi kalau udah di luar itu nggak ada itu kan. Dan yang kedua ya kan, anak-anak kita kan senang nonton Teletubbies ya. Kenapa Teletubbies itu lucu? Karena warna-warni kan. Jadi gitu. Coba kalau cuma hitam putih nggak lucu. Nah, kira-kira itu sih sebagai fondasi ya. Baik Pak, ini tadi Bapak sudah membuka. Bapak yang mana? Yang ini. Oh iya. Pak Mari, Pak sabar Pak. Ada gongnya. Luar biasa. Artinya kan kita Indonesia sebentar lagi itu akan melaksanakan pesta demokrasi, tapi tidak berlaku untuk Romo ya. Romo, ya. Dan beliau juga. Polisi nggak boleh. Mengamankan. Nggak boleh. Bapak sebagai staf kepresidenan di bidang Polhukam, menurut kacamata Bapak nih, apakah Bapak yakin pada saat nanti pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan untuk presiden dan unsur-unsurnya itu, ini terkait dengan kebangsaan ya? Artinya kan tadi juga Bapak menyebutkan warna-warna dari atribut partai-partai itu banyak gitu ya Pak ya. Apakah dari kacamata Bapak pesta demokrasi ini akan berlangsung sesuai dengan amanah yang tertuang di pembukaan undang-undang maupun Pancasila? Karena kita lihat seolah-olah nih Pak, ini menurut saya pribadi ya Pak ya, monggo silakan sahabat atau netizen pemirsa dimanapun, akhir-akhir ini kan seperti menggiring pada kelompok katakan suku atau agama tersendiri,
mencari suara terbanyak. Baik. Jadi Gimana, Pak? sekarang begini, ya kan, pemilu ini kan ada prosesnya. Ya kan? Pertama ada proses pendaftaran partai politik. Ya. Ya kan? Nah, partai politik ini kan ada banyak syaratnya. Nah, salah satu syaratnya itu adalah tunduk pada konstitusi dan perundang-undangan dari kita. Begitu partai ini diloloskan, maka apapun partainya, siapapun orang yang masuk partai itu sudah pasti checklistnya, komitmen kebangsaannya sudah ada, ya kan? Gitu. Itu yang harus kita imani ya, harus kita yakini ya kan? Karena apa? Karena proses ini kan dibuat untuk memfilter, ya kan? Kalau Anda ideologinya ganda, Anda ideologinya buka cabang gitu ya, antara Pancasila dengan yang lain, pasti udah nggak lolos. Tapi begitu Anda diloloskan, Anda punya hak untuk berkontestasi di Indonesia. Nah, termasuk juga ketika partai ini mengusulkan calon presiden, mengusulkan calon legislatif, mengusulkan calon kepala daerah, dan itu diterima oleh KPU, maka mereka adalah orang-orang yang sudah terseleksi secara ideologi dan sudah dianggap kompeten. Makanya Presiden selalu menggunakan narasi, ini pesta demokrasi. Ya kan, pesta demokrasi itu kan soal orang cocok karo sopo, ya kan, kira-kira begitu. Tapi ketika demokrasi prosesnya sudah selesai, orang kembali pada persatuan. Ya kan, artinya merekalah yang memang dipercaya, merekalah putra terbaik bangsa, merekalah orang-orang yang akan bekerja 5 tahun ke depan. Kita kembali lagi pada urusan untuk memperkuat. Makanya di Indonesia ya kelebihannya, kita itu tidak punya konsep politik yang ekstrim seperti di negara-negara demokrasi lainnya. Ya kan, demokrasi lainnya itu kalau satu kelompok menang, maka kelompok yang lain akan jadi oposisi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kemudian apapun yang terjadi itu gaduh. Ini bikin A, si B, si oposisi akan bilang harusnya B dan seterusnya. Nah, kita tidak begitu. Kenapa? Karena tadi satu, negara sudah membuat pakem yang namanya RPJPN. Kita lagi menyusun RPJPN 2025-2045. Apa tadi, Ya Pak? kan? RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Oke. Dulu Repelita. Dulu Repelita, Oh, tapi iya, ini iya. 20 tahun sampai 2045. Artinya apa? Siapapun presidennya, ketika itu diundangkan, maka dia melaksanakan itu. Iya. Ya kan? Yang tadinya partai hijau, partai kuning, partai merah, partai apapun, ya kan? Begitu sudah jadi presiden, dia melaksanakan itu. Ya kan? Sehingga kemudian eksekutifnya, legislatifnya itu sama-sama membahas bahan yang sama, barang yang sama. Beda kalau di negara lain, yang ada itu adalah agenda Perdana Menteri, agenda Presiden. Kita enggak, 20 tahun sudah kita buatkan. Betul ada yang namanya janji presiden, tapi janji presiden satu tidak boleh menabrak konstitusi. Janji presiden tidak boleh menabrak RPJPN. Ya kan? Dan kalau dia menabrak, secara otomatis nggak akan laku pada saat kampanye. Gitu. Makanya kenapa kemudian presiden, siapapun calon presidennya, kalau kita baca janji politik dan segala macamnya, itu pasti selaras dengan rencana pembangunan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Nah, itu satu. Jadi makanya menurut saya sebenarnya kita ini kelebihannya adalah konsep check and balances-nya itu pada tujuan yang sama, ya kan? Pada tujuan untuk memperkuat negara. Kira-kira begitu. Ya. Makanya kenapa kemudian kalau kita lihat prosesnya di setiap tahun, itu tidak ada proses satupun yang meninggalkan pilar penting di dalam negara. Ya kan? Kita punya DPD, kita punya DPR, kita punya eksekutif. Itu selalu menjadi bagian dalam proses-proses kebijakan. Makanya ketika LAPBN ketok palu, ya kan, itu bukan cuma ketok palu anggaran, tapi ketok palu program. Ketika ketok palu program itu yang ngetok siapa? Ya eksekutif, ya legislatif, ya kan. Dan legislatif adalah representasi daripada masyarakat kita semua. Ini mempersatukan. Ya. Makanya nggak gaduh negara ini. Itu berkah yang harus kita syukuri. Jadi kalau ada orang yang ujuk-ujuk baru lahir atau tiba-tiba kemudian kesambet ngidein, ya kan, ideologi kalau dia bilang, Anda nggak tahu ini darah dan air mata loh, ya kan. Ini memperjuangkan dan menjaganya, ya kan. Itu diwariskan ke kita. Ya, bagaimana kita merasa diri kita lebih pintar, lebih hebat dari orang yang dulu sudah mengkonstruksikannya. Ya kan, dalam situasi yang serba terbatas loh. Sekarang kita bilang, oh ideologi ini lebih hebat karena kita buka gadget. Mereka enggak. Kan tahun 1928 nggak ada gadget, telepon aja nggak ada, ya kan, mobil aja nggak ada. Tapi mereka sudah membuat konsep yang luhur. Coba perhatikan dalam lagu Indonesia Raya. Ya kan, Indonesia Raya pertama diciptakan itu dalam 3 stansa. Stansa pertama apa? Ya kan, bersatu. Ya kan, mari kita bersatu. Ya kan, Indonesia bersatu. Ya kan, stansa kedua apa? Bahagia. Bahagia. Ya kan, setelah bersatu kita ingin bahagia.
Ya kan? Kenapa? Orang tidak bisa bahagia kalau tidak bersatu, ya kan? Stanza ketiga apa? Abadi. Indonesia abadi. Ya kan? Hanya orang bahagia dan bersatu yang bisa abadi, dan itu cita-cita besar yang diinginkan pendiri bangsa. Ya. Ada yang menawarkan ideologi lain yang lebih canggih dari ini? Enggak. Nggak ada. Ya, ini sudah taken for granted, kita diberkati, ayo kita jaga sama-sama. Demikian, Pak. Luar biasa. Itu. Tapi Pak, terkadang menyikapi perkembangan sekarang ini kan, ya itu tadi terlalu banyak fanatis yang terlalu berlebihan ya Pak ya. Oh, saya tidak bilang satu suku, tapi kita ambil sebagai contoh gitu. Enggak, saya lebih nyaman mungkin di Medan gitu kan. Atau harus dengan adanya perubahan dari kebijakan dari pemerintah, tidak menutup kemungkinan ya aku nggak mau pindah, aku mau di sini aja gitu. Sejarah itu Pak Nasution, Iya. namanya Nasution Iya. ya. Tapi diterima banget loh di Jawa Barat. Salah. Siliwangi ya. Siliwangi Siliwangi. sebagai orang yang kuat di Iya. Siliwangi, seorang yang diterima oleh warga Sunda. Iya. Bukankah begitu? Betul. Ya, arti kan ini kan nanti mengarah juga perbincangan atau pertanyaan kepada Pak Ahmad ya, sebagai direktur di bidang terorisme di BNPT ini. Artinya kan tidak menutup kemungkinan juga ke depannya ada tindakan-tindakan kekerasan nih dari atau yang ekstrim lah dari kelompok-kelompok tertentu nih Pak, untuk artinya menggagalkan ini baik itu pesta demokrasi, baik rencana pemindahan ibu kota maupun merusak kerukunan beragama. Apalagi kan ya semua pada tahu ya sahabat hidup dan pemirsa, beberapa bulan atau bahkan hampir 1 tahun kita damai rasanya, tidak ada ledakan-ledakan itu, tidak ada lagi bom di mana-mana, mungkin di gereja atau di stasiun atau di terminal atau di fasilitas umum di ruang publik yang pernah terjadi beberapa waktu silam. Artinya BNPT ini kerjanya apa ini akhir-akhir ini tidur atau apa ini Pak? Monggo Pak, apakah program-programnya ke depannya atau mungkin Ini Pak yang mana ini? Pak Ahmad Oh, dong. saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Teman-teman yang nggak angkat tak cap radikal. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kalau tadi Romo sama para narasumber yang lain diikat dengan kepala, saya diikat dengan ini. Wih. Dan inilah ikatan Indonesia, Iya. Pancasila. Iya. Kenapa saya selalu mengglorifikasi salam Pancasila? Pak, mungkin biar bisa dilihat dong Pak. Wah, ada. Apa, Pak? Nanti diminta lagi sama dia. Oke. Saya selalu mengglorifikasi selamat atau salam Pancasila, damai Pancasila. Ya. Kenapa? Karena memang Pancasila itu dasar dan ideologi negara. Kita semua sepakat, Pancasila bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Tetapi Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara, sehingga mampu menyatukan heterogenitas, pluralitas, dan kemajemukan bangsa Nusantara atau bangsa Indonesia ini. Ada cerita menarik, Romo. Suatu ketika saya kan sering berkunjung ke negara-negara konflik, ya. Kemudian kebetulan sering ketemu dengan para pengamat, ya, ada yang pengamat intelijen, pengamat teroris, pengamat politik. Dan rata-rata mereka bertanya ke saya. Pertanyaannya itu menyakitkan, tapi kita harus sabar, harus maklum ya. Negara Anda kok belum konflik ya? Coba. Ngenyek. Iya kan? Ngenyek. Ternyata pertanyaan itu meskipun terkesan menyakitkan, tapi kita harus belajar untuk memahami dan justru itu menjadi suatu kebanggaan bagi Iya. kita. Iya. Kenapa? Begini, ketika kita berkunjung di Suriah, ya, Suriah itu hanya beberapa etnis konflik. Betul. Ketika kita berkunjung di beberapa negara, katakanlah di Afghanistan. Di Afghanistan itu hanya 7 etnis suku bangsa. Konflik, Pak. Satu agama 99,9% Muslim semua. Sampai sekarang konflik nggak Ya, selesai-selesai. Kemudian kita bicara Eropa. Eropa kan hanya 2 atau 3 etnis suku bangsa. Pecah menjadi 27
atau mungkin 28 negara. Sekarang ada perang Ukraina sama Rusia, kita lagi nambah negara lagi. Kita bicara ya apa ya, misalnya Arab di Arab itu. Arab itu hanya satu suku bangsa, satu bahasa, satu agama. Tapi pecah menjadi 22 negara. Wajar kalau mereka tanya ke Indonesia kok belum konflik. Kenapa? Karena Indonesia itu ada 1.300 suku bangsa lebih. Oke, 700 lebih bahasa lokal. Agamanya paling banyak. Ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan ya. Masih ada lagi. Apa namanya, kepercayaan. Nah, tadi FKUB itu Sunda kepercayaan ya. Sunda Wiwitan. Firqah, himpunan kepercayaan Indonesia, kelompoknya atau alirannya itu ada, dan itu konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar. Itu ada lebih dari 1.000. Iya. Jadi sudah penduduknya 280 juta, agama dan kepercayaannya paling banyak di dunia, sukunya paling heterogen, pulaunya ada 17.480 pulau. Ketika air laut pasang, ketika surut banyak lagi. Artinya negara yang homogen aja potensi konfliknya luar biasa. Kenapa Indonesia yang heterogen, yang majemuk, yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia kok tidak konflik? Kuncinya ini Pancasila. Ini yang mempersatukan bangsa Indonesia. Ya, makanya diikat ini yang biasanya agak memecah itu di negara-negara konflik itu, ya, itu adalah masalah agama. Pancasila sudah menyatukan. Kita boleh beda agama, tapi satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam konteks Islam, agama kami adalah Qul Huwallahu Ahad. Kita memang beda sukunya, ya, dan perbedaan suku itu adalah kodrat atau sunnatullah, hukum Tuhan, ketentuan Tuhan. Barang siapa beragama dan beriman kepada Tuhan, tidak menghormati ketentuan Tuhan, maka dia dianggap sebagai orang yang kafir, artinya orang yang tidak beriman. Nah, ketika beda-beda suku, Mbak MC kan, Mbak siapa namanya? Mbak Uli. Uli bangunan atau Uli? Mbak Uli ya bisa milih nggak? Mbak Uli harus lahir dari suku Batak? Nggak bisa. Saya pun nggak bisa milih. Saya kok lahir di suku Jawa. Saya juga nggak milih saya harus beragama apa. Saya Muslim karena orang tua saya Muslim. Mbak Uli mungkin non Muslim karena orang tuanya non Muslim. Belum tentu saya itu akan Muslim kalau saya lahir di Batak, orang tuanya non Muslim, dan sebaliknya. Artinya itu adalah ketentuan Tuhan. Maka perbedaan yang sudah menjadi sunatullah atau ketentuan atau kodrat Tuhan tadi diperintahkan oleh Tuhan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Artinya untuk saling toleransi, saling mengenal, saling memanusiakan. Nah, makanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau sudah memanusiakan manusia, kita satu Tuhan, hanya beda agama, kemudian kita hidup di tempat yang heterogen, yang plural, maka persatuan Indonesia ini harus bersatu. Kalau dalam persatuan itu masih ada permasalahan-permasalahan, maka di situ ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, artinya musyawarah untuk mufakat. Kemudian semuanya itu ditujukan untuk apa? Ini yang terakhir nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang nasionalis tapi religius. Artinya bangsa yang nasionalis religius, tujuan umat beragama atau tujuan agama itu adalah pertama, beriman kepada Tuhan, membangun kemanusiaan, bersatu, dan selalu bermusyawarah terhadap perbedaan atau saling mengenal untuk tujuan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan seluruh manusia. Itu, jadi Pancasila ini luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, saya bilang sama mereka, setelah kami punya ideologi negara pemersatu bangsa Pancasila ini, maka kami yang kedua, kenapa kami tidak konflik, dan kami yakin bangsa Indonesia tidak akan konflik sampai akhir zaman, saya bilang. Karena bangsa Indonesia memiliki budaya dan kearifan lokal
berupa silaturahmi dan gotong royong. Saya bilang sama mereka, bangsa Anda negara-negara maju, masyarakatnya satu hari nggak kerja, satu hari nggak makan, seminggu nggak kerja, seminggu nggak makan. Bangsa kami, masyarakat kami, seumur-umur nggak kerja, makan terus. Kita buktikan waktu COVID kemarin. Ada yasinan, tahlilan, maulidan, sedekah bumi, halal bihalal, itu kan semuanya ini kasih. Kan terbukti waktu COVID, saling. Teman-teman bisa cek ya, kita bisa cek di YouTube atau di media, di internet. Di situ menurut World Giving Index, masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling murah hati, paling dermawan di muka bumi. Wah ini, jadi kakak unggulannya kita. Kesimpulannya apa? Heterogeneitas pluralitas bangsa yang diikat oleh Pancasila sebagai ideologi negara, ya, dan pemersatu bangsa tadi itu merupakan perjanjian suci. Perjanjian suci. Coba kita lihat sejarah. Sejarah mulai dari 1945 1965, 2 dekade Orde Lama. Ujian ataupun tantangan yang dihadapi oleh Pancasila apa? Terjadi paling tidak 15 kali pemberontakan yang semuanya ingin mengganti ideologi negara Pancasila, mulai DITII, PKI Madiun, PRRI, ya kan, Permesta, Republik Maluku Selatan, ya, RMS, Kahar Muzakar, macam-macam, puncaknya G30S PKI. Ternyata gagal semuanya. Pancasila tetap eksis. Kemudian Bung Karno, nah ini unik ini. Secara demokratis Bung Karno, oke, pemberontakan sudah gagal, ingin mengganti ideologi negara Pancasila, sudah gagal kan lewat jalur kekerasan di pemberontakan. Sekarang kemudian Bung Karno tahun 55 kalau nggak salah, 55 atau 56, diserahkan kepada rakyat, silakan kalian bentuk partai sebanyak-banyaknya, silakan Pemilu untuk pemilihan umum. Kalau mau ganti Pancasila silakan ganti, kalau mau ganti bentuk negara, sistem negara, silakan ganti. Ternyata gagal. Akhirnya terjadi dekret presiden 59. Artinya secara kekerasan ingin mengganti Pancasila gagal, secara demokrasi ya, partai paling banyak dulu kan sampai 100 partai lebih, ternyata juga gak berhasil. Tetap ternyata ini perjanjian suci Pancasila. Makanya saya bilang Pancasila jaya, NKRI harga mati. Iya, harga mati bukan mati harga. Mungkin ada satu catatan menarik ketika saya diminta waktu itu di konferensi di Roma, saya mengusung ya tentang bagaimana mengenai Indonesia di kalangan pastor-pastor militer seluruh dunia. Lalu saya juga menyampaikan bahwa kekuatan kita adalah Pancasila pada dunia itu. Mereka semua close ya, 5 principles of Indonesian ya, religiosity, lalu juga humanity, kemudian juga unity, democracy, and social justice itu. Wah, lalu ya mereka lalu tahu ya, luar biasa. Tapi ada satu yang saya juga introspeksi ya, ketika saya diselamatin oleh seorang jenderal dari Amerika. Luar biasa presentasi Anda. Tapi saya cuma punya catatan, center of gravity itu adalah pusat kekuatan, itulah juga hati-hati dengan pusat kelemahan. Artinya yang akan diserang itu. Nah itu saya juga, gitu ya. Itulah menarik itu. Terima kasih Romo. Dan sekarang sudah banyak, termasuk Afghanistan dan negara-negara konflik itu banyak yang berkunjung ke Indonesia untuk belajar Pancasila. Dan kita bangsa Indonesia harus yakin bahwa Pancasila ini nanti akan mempersatukan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi dunia. Karena sudah terbukti loh, yang terbukti ya. Makanya ini perjanjian suci ini sangat keramat. Nah, tadi yang nasionalisme tadi ya, persatuan Indonesia tadi ya, center of gravity. Memang, kita nasionalisme kita itu adalah nasionalis moderat. Tidak boleh nasionalisme. Karena apapun yang berbentuk isme itu kecenderungan ke arah negatif. Fanatisme. Bisa menjadi fasis. Bisa ya. Jadi nasionalis moderat. Nah, apa indikator moderat? Indikator moderat atau moderasi ya, yang sering kami gelorakan dalam proses
pencegahan radikal terorisme itu yang pertama adalah komitmen kebangsaan. Ya, komitmen kebangsaan ini adalah 4 konsensus nasional atau saya disebut 4 pilar, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45, PBNU. ya. Kemudian yang kedua, setelah komitmen kebangsaan, yang kedua adalah toleransi dan inklusif. Kenapa harus toleransi tadi yang dari kita sampaikan ya? Kita diciptakan berbeda itu untuk toleran, untuk saling menghormati, bukan untuk saling berpecah belah ataupun permusuhan, tapi untuk lita'arufu, saling mengenal, saling memanusiakan di antara manusia. Maka itu menjadi indikator toleransi dan inklusif. Kenapa harus inklusif? Karena umat beragama atau agama yang ada di dunia ini untuk kasih sayang semesta. Maka ketika orang fanatik, intoleran itu eksklusif, berarti dia tidak agamis. Kalau orang beragama itu harus inklusif, sehingga akan toleran. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka harus anti kekerasan. Indikator yang ketiga, anti kekerasan. Kemudian yang keempat adalah akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Budaya Nusantara harus menjadi infrastruktur agama. Itu kunci daripada kenapa kita bisa guyub rukun. Ini mohon maaf dengan segala hormat. Ini saudara kita yang beragama Hindu, ya, di Bali. Coba bandingkan dengan Hindu di tempat lain atau negara lain. Beda. Kenapa kok Hindu di Bali lebih moderat, lebih welcoming, lebih santun, lebih Indonesia. Ya, Hinduism. Karena menjadikan budaya lokal sebagai infrastruktur agama. Tapi begitu ketika juga yang Muslim ya, begitu juga yang Muslim ya, jenderal. Indonesia juga begitu yang ngomong. Nah, ketika ya orang-orang radikal apapun agamanya, orang yang radikal, yang ekstrim, teroris, ya apapun agamanya, karena berpotensi pada setiap individu manusia tidak melihat suku ras agama ya. Nah, tapi biasanya mereka menunggangi agama yang menjadi mayoritas, gitu aja. Kemudian di Indonesia mayoritas Muslim, makanya tahanan terorisme yang kami tangkap, yang kami proses hukum, kebetulan KTP-nya Muslim. Nah, kalau kita bicara terorisme di India, di Sri Lanka, nah, oknum yang beragama Hindu. Kita bicara terorisme separatis di Papua, KKP, oknum yang beragama Kristen. Di Myanmar, Buddha, oknum yang beragama Buddha. Jadi ini virus ideologi ini berpotensi pada setiap individu manusia. Nah, tadi ya untuk moderasi atau moderat tadi ada komitmen kebangsaan, toleransi dan inklusif, akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Baru yang kelima. Ya. Mengakui, menghormati terhadap pemerintah dan pemimpin negara yang sah. Karena semua ideologi-ideologi transnasional tadi yang sejatinya untuk menggempur ideologi negara Pancasila, ini semua mereka berpaham ya intoleransi, kemudian mereka ingin mengganti ideologi negara ya dengan ideologi lainnya. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama dan harus menjadi concern kita supaya kita tetap bagaimana kita harus bersatu ya, kita jaga, ini Pancasila kita ini luar biasa ini. Ya. Baik Pak Ahmad, dari BNPT sendiri nih Pak, apakah ada program atau kegiatan khusus untuk membendung radikalisme? Ya. Kalau kita bicara radikalisme, bicara terorisme itu kan suatu proses ya. Terorisme itu bukan tujuan, terorisme itu salah satu strategi propaganda untuk mencapai tujuan. Terorisme itu terorisme ini adalah dijiwai oleh paham ekstremisme atau paham radikalisme. Jadi semua teroris pasti berpaham radikal atau ekstrim. Semua mereka yang berpaham radikal atau radikalisme pasti intoleran dan eksklusif. Udah pasti. Jadi tahapannya apa? Tahapannya itu mulai dari eksklusivitas, kemudian intoleransi, kemudian radikalisme, kemudian ekstremisme, baru terorisme. Sehingga dalam pola penanganan atau penanggulangannya kami juga melakukan secara holistik, komprehensif, dari hulu sampai hilir.
Karena tidak, kalau hilirnya cuma terorisme ketika saya di Densus itu hilir karena eksekutor di dalam law enforcement, penegakan hukum terhadap terorismenya. Begitu di BNPT sebagai lembaga non kementerian di bawah pemerintah, di bawah presiden yang bertugas merumuskan kebijakan, kemudian mengimplementasikan dan mengkoordinasikan terhadap seluruh elemen masyarakat, terutama kementerian lembaga terkait maupun Pemda. Ya, karena penanggulangan radikal terorisme tidak bisa dilakukan oleh negara saja, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat. Kenapa? Karena radikal terorisme menjadi common enemy, menjadi crime against humanity, kejahatan manusia. Ya, kalau UN malah sering menyebut extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Maka ini harus menjadi musuh kita bersama untuk sama-sama kita tanggulangi, kita cegah. Nah, pencegahannya bagaimana? Yaitu dari hulunya, mulai dari tadi. Sikap eksklusif harus kita cegah, jangan sampai eksklusif dengan Pancasila, kan gitu. Jadi Pancasila sebagai vaksin radikalisme terorisme, intoleransi kita cegah dengan vaksin Pancasila, ya kan? Kemudian radikalisme kita cegah seperti itu. Nah, kenapa? Karena kita memang belum memiliki regulasi yang kuat untuk bisa menindak hukum atau menjerat secara hukum ya terhadap ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Ini kuncinya. Nah, ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila yang dilarang di Indonesia baru yang namanya ekstrem kiri atau radikalisme kiri, komunisme, marxisme, dan leninisme. Ekstrem kanan yang mengatasnamakan agama belum ada larangannya. Ekstrem lainnya yang mengatasnamakan liberalisme, kapitalisme, sekularisme, separatisme belum ada larangannya. Makanya ketika ada kelompok kelompok ormas yang mengatasnamakan agama ya, yang ingin mendirikan negara agama ya kan ya, itu dibubarkan, dicabut idenya atau tidak diperpanjang izinnya saja. Organisasi, bukan ideologinya. Betul. Makanya kan masih itu yang XHTI ya kan, sering masih glorifikasi khilafah. Ya jujur aja ya, orang Indonesia kalau masih ingin khilafah itu berarti khilaf dia. Karena kita sudah ada perjanjian suci Pancasila. Ya, gitu. Jadi kita penanggulangannya melalui tadi. Pertama, kesiapsiagaan nasional. Jadi seluruh masyarakat Indonesia harus siap siaga, harus diberikan vaksinasi ideologi dengan Pancasila atau moderasi beragama dan berbangsa tadi. Supaya apa? Supaya imun. Nah, ini ada nih kelompok yang OTG. Nah, ini orang terpapar tanpa gejala, ya. Kenapa saya katakan ini? Ini kan virus ideologi. Kalau COVID-19 kemarin kan virus biologi. Dibagi 3 klaster. Klaster pertama yang masih sehat divaksin, klaster kedua yang OTG di isoman, klaster 3 yang sudah mulai mau mati dimasukkan rumah sakit. Sama, ini juga begitu. Kita bagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama yang masih sehat, masih moderat, tapi tetap rentan potensi terpapar, kita vaksin secara ideologis, namanya kesiapsiagaan nasional. Artinya kesiapsiagaan tidak hanya fisik, pasukan, tapi juga kesiapsiagaan ideologi. Oke, yang kedua yang OTG nih. OTG itu sudah nggak moderat dia sudah nggak punya komitmen kebangsaan, dia sudah intoleransi, dia sudah tidak akomodatif dengan budaya dan kearifan lokal, dia sudah membangun kebencian, permusuhan dan social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah maupun pemimpinnya yang sah. Ini sudah OTG nih, ya. Kita berikan apa? Kontraradikalisasi. Berupa kontra narasi, kontra propaganda maupun kontra ideologi. Nah, begitu mereka sudah radikalisme dan bergabung dengan jaringan terorisme yang masuk dalam list DTTOT, daftar terduga terorisme dan organisasi terorisme, kayak Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarud Daulah, Jamaah Ansarul Khilafah, Jamaah Ansarut Tauhid dan lain sebagainya, ya. Maka ini dilakukan preventive justice, ditangkap, ditindak untuk selanjutnya diproses hukum guna mencegah sebelum melakukan aksi teror. Ini yang namanya preventive justice. Ya, saya kira begitu. Dan itu ada tempatnya Pak Jenderal. Kenapa? Yang rehabilitasi atau apa gitu? Ada.
program deradikalisasi yang saya pimpin sejatinya adalah suatu program yang terencana, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan untuk menghilangkan, meniadakan atau minimal mengurangi radikalisme yang terjadi. Tapi yang harus dicatat, deradikalisasi atau program deradikalisasi tadi hanya diperuntukkan bagi mereka yang sudah menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana maupun mantan narapidana terorisme. Jadi ketika ditangkap melalui menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 atau saya sebut Preventive Justice, ya itu langsung dideradikalisasi. Tapi bagaimana yang di luar itu? Itu tidak pakai diksi deradikalisasi, tapi dengan moderasi berbangsa, moderasi beragama, atau mungkin melalui dialog kebangsaan, melalui konsolidasi kebangsaan. Gitu, karena apa? Misalnya nih, saya mau datang ke TNI AU untuk kegiatan deradikalisasi. Wah, salah gitu ya. Memangnya kami udah radikal apa? Tapi apa diskusi kebangsaan atau mungkin apa moderasi berbangsa. Nah gitu diksi, karena orang Indonesia kan sering sensitif kalau soal masalah diksi dan narasi itu. Jadi seperti itu. Iya, tapi Bapak tidak sensitif ya kalau saya tanya. Pak dulu Pak. Itu tadi ada vaksin-vaksinnya. Bapak dulu divaksin yang mana ya? Vaksin booster, ya, karena saya biasanya memvaksin para ya semuanya masyarakat. Itu Pancasila tadi. Pertama, ngapain kita intoleransi? Ngapain kita ribut masalah perbedaan agama? Oh, kita satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Ngapain kita itu harus saling intoleran atau saling mencaci atau sukuisme? Ya. Orang kita itu diciptakan oleh Tuhan itu memang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Kita nggak bisa milih harus lahir dari suku apa, dari bangsa apa, dari agama apa. Kalau memang kita yakin bertuhan dan kita beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita bersama. Orang Islam nyebut Allah, orang Hindu nyebut Ide Sang Yang Widiwasa, orang Yahudi nyebut Yahweh, orang Buddha atau Konghucu nyebut Tien, orang Nasrani nyebut Yesus, Allah, Bapa. Tapi kan zatnya satu, sama. Seperti saya itu misalnya, ya kan? Ahmad Nur Wahid, Brigadir Jenderal Polisi, ya kan? Anggota saya di Densus nyebut komandan, manggil komandan. Yang di BNPT nyebut Pak Dir. Anak saya nyebut Papa, istri saya nyebut sayang. Mbak nyebut saya apa? Bapak. Satu zatnya, satu manusia, tapi setiap orang nyebutnya beda-beda. Cara perlakuannya juga beda-beda. Kan tidak boleh dong Mbak memperlakukan saya sama dengan istri saya memperlakukan saya. Kan tidak boleh, bahaya. Sama, Tuhan kita sama, Tuhan yang Maha Esa. Setiap orang nyebutnya beda, cara menyembahnya beda-beda. Jadi ibarat rumah besar Indonesia ini, yang Nusantara ini, masing-masing punya kamar. Kamar Islam, kamar Hindu, kamar Katolik, kamar Protestan, kamar Buddha, kamar percaya. Tapi ruang makannya satu, ruang tamunya satu, aulanya satu. Kan begitu? Betul. Saat kita berjumpa di makan bareng, saat kita rapat bareng, di ruang tamu bareng. Tapi kalau sudah di kamar, lakum dinukum baliatin, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Iya, Kan bahaya kalau di kamar yang satu, penghuni kamar yang satu masuk ke kamarnya orang lain, kan bahaya, bisa ditangkap. Jadi seperti itu. Jadi Indonesia Nusantara ini rumah besar, ya. Kita hanya beda kamar, tapi rumah makan, tempat tamu, aula, halaman sama. Harus kita jaga. Barang siapa tidak menjaga persatuan Indonesia, maka dirinya tidak menjaga rumah tempat tinggalnya. Barang siapa tidak mencintai tanah air Indonesia,
maka dirinya tidak mensyukuri takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, Ya, di mana kita lahir, makan, minum, dan insya Allah mati di tanah air Indonesia Ibu Pertiwi. Udah closing stage nih. Pak Maris mungkin ada tambahan atau Oh ya, yang mau disampaikan? Terima kasih Mbak Moderator. Kalau kami dari FKUB atau dari perwakilan tokoh agama, nah kita itu ada trilogi kerukunan. Nah ini sama-sama kita semua harus tahu ya. Trilogi kerukunan itu satu adalah internal. Dari masing-masing agama itu harus rukun dulu, gitu ya. Nah memang konflik itu juga dimulai di dalam agama sendiri, begitu ya. Nah itu tetap harus kita jaga di dalam masing-masing agama. Mungkin di dalam agama itu ada beberapa aliran atau kelompok. Nah itu juga tugas dari masing-masing agama itu untuk menjadikan rukun di agamanya. Yang kedua adalah antar agama, ya, kerukunan antar agama. Nah ini jelas sekali ya. Tadi ada agama 6 agama itu kita harus bisa rukun, ya. Nah banyak kegiatan ataupun banyak tokoh-tokoh agama yang bisa saling perjumpaan. Kalau kami di Katolik itu ada perjumpaan. Nah dengan perjumpaan itu kan, nah tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Jadi di suatu saat nanti ada suatu konflik dengan tokoh agamanya sudah saling mengenal, itu akan cepat meredamnya, begitu. Apalagi kalau nanti tokoh agama juga tadi eksklusif, begitu ya. Tidak ikut berbaur dengan agama yang lain, nah itu juga akan repot ya, situasinya akan bisa tidak baik, begitu ya. Terus yang ketiga adalah tokoh agama dengan pemerintah, gitu ya. Pemerintah itu ya dari kelurahan, kecamatan, kemudian juga pihak keamanan, nah dan dengan agama sendiri harus bisa bisa menyatu ya, trilogi kerukunan bisa rukun gitu. Karena agama rukun tetapi tidak difasilitasi oleh pemerintah, itu pun juga jadi konflik gitu ya. Dan demikian juga pemerintah pasti juga akan mengajak para tokoh agama untuk membantu, tadi sudah disampaikan Presiden juga menggandeng dengan tokoh-tokoh agama, begitu ya. Tadi Pak Makarim, di dalam trilogi kerukunan ini juga tokoh agama akan selalu mendukung pemerintah dalam menjaga keamanan dan juga ikut juga memberikan rasa aman, nyaman di lingkungannya masing-masing. Itu. Kalau saya tambahan aja ya. Jadi kalau kami di BNPT itu membentuk gugus tugas pemuka agama. Ada juga. Itu terdiri dari LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Tapi juga dengan LPOK, Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan dan Kepercayaan. Itu seluruh tokoh agama dan tokoh kepercayaan. Itu untuk apa? Untuk itu mengharmonisasikan Indonesia atau menjaga harmoni Nusantara. Baik, dari Pak Makarim. Iya, saya ada 3 hal ya. Pertama, dari apa yang disampaikan oleh Pak Nur Wahid tadi, pada dasarnya mengapa beliau beberapa kali mengulang kata-kata vaksinasi imunitas kekebalan. Karena pada dasarnya kita semua hari ini rentan. Apapun latar belakangnya, apapun usianya, kita ini rentan. Sudah banyak riset tentang pemuda, kelompok agama, rumah ibadah, dan segala macam, kita semua punya kerentanan. Oleh karena itu, mengapa dengan kerentanan ini kok kita malah tetap bertahan berpisah-pisah, berbeda-beda. Justru malah ini momentum kita untuk mempererat persatuan. Karena masalah yang kita hadapi sama, ekstremisme dan segala macam, kita bersatu untuk memperkuat atau mengimunisasi. Nah, salah satu imunitas yang tadi beliau sampaikan adalah menggunakan Pancasila. Nah, beberapa waktu yang lalu, Sekjen PBB itu mengapresiasi tagline Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kan? Jadi menurut Sekjen PBB, Bhinneka Tunggal Ika ini semacam magic word yang membuat negara besar yang kepulauannya luas dan segala macamnya beragam ini itu bisa bertahan sampai hari ini. Artinya apa? Betul yang beliau sampaikan bahwa pada suatu tingkat tertentu ini akan menjadi semacam weltan song, cara pandang dunia, kan? Bahwa sebenarnya inilah cara kita menjaga kerukunan mulai dari tingkat terendah sampai ke tingkat yang paling besar. Nah, terakhir terkait dengan komitmen kebangsaan. Apa sih yang membuat kita dulu bisa bersatu? Tadi pagi saya ngobrol sama Romo, ya kan? Kalau teori tentang negara bangsa atau kebangsaan itu kan ada 2. Satu, Renam, ya kan, yang bilang bahwa orang itu menjadi bangsa karena kesamaan nasib, kesamaan penderitaan. Kita sama-sama terjajah secara koloni. Lalu kemudian yang kedua, Otto Bauer yang bilang bahwa kita punya kesamaan tujuan. Tujuannya apa? Kesejahteraan,
kemanusiaan dan seterusnya, baik yang tertuang di konstitusi maupun di dalam Pancasila. Ayo, ini selalu kita ingat gitu, bahwa kita ini lahir dari kesamaan nasib, kita lahir dari kesamaan tujuan. Jangan kita lupakan, jangan ada orang ujuk-ujuk menawarkan ina itu kita ambil. Jangan, karena apapun di luar dari sejarah ini itu bukan cuma ditolak, tapi tertolak, Pak. Tertolak. Gitu. Jadi bahasa itu beda, ditolak sama tertolak itu beda. Tertolak itu otomatis. Kita sudah punya benteng yang kuat yang kita sudah bangun selama ini. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Makarim. Terakhir nih dari Romo nih. Ya, yang perlu kita perjuangkan itu saya ada gium ya dari seorang pakar ekonomi Rusia namanya Rostov. Manakala orang itu tidak tersapa di dalam solidaritas, dia akan menjadi rivalitas. Nah, jadi solidaritas itu penting. Solidaritas itu sebetulnya ya dari Pancasila, kalau mau diperos itu yang namanya gotong royong. Nah, kita sebenarnya sudah punya modal sosial yang sangat kuat bahwa kita adalah negara yang dianggap atau sudah dalam pandangan internasional negara yang paling dermawan atau negara yang ramah menghadirkan kepedulian. Inilah sebetulnya modal sosial yang sangat kuat. Ketika kita berhadapan dengan aneka kerawanan, aneka ketimpangan, sekarang rasio Gini makin besar, kita juga berjuang untuk jangan sampai kemiskinan ya. Kita juga bisa melihat di Eropa dan di Amerika itu sekarang muncul nih orang-orang gypsy atau orang-orang yang gelandangan. Mari kita lihat di Jakarta, kalaupun ada itu, mari kita sekarang lihat ya, karena harus mainnya jauh ya. Modus saja itu. Ya modus. Kita mainnya jauh. Jadi sebetulnya kita memang bergerak, meskipun kita tidak menutup mata ada persoalan tentang rasio Gini yang makin besar, ada persoalan konflik sosial tentang tanah ulayat seperti itu. Tapi inilah yang kita perjuangkan. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, menyalahkan diri sendiri. Tapi dalam situasi sini, apa yang harus kita buat dalam rangka kepedulian bersama? Maka kata yang saya kunci sebagai closing, yuk kita tingkatkan solidaritas supaya jangan sampai terjadi rivalitas. Itu saja yang menjadi closing dari saya. Ada satu kalimat kalau boleh. Toleransi hanya bisa dibangun dengan rasa kesetaraan. Toleransi hanya bisa dibangun kalau ada kesetaraan. Kita harus merasa bahwa kita setara di mata Tuhan, itu sama kita. Yang membedakan kita adalah fungsi akhlak, perilaku, budi pekerti, atau sering disebut akhlakul karimah. Dan itu misi utama para nabi loh. Betul. Di Yesus ya itu juga bagaimana membangun budi pekerti, akhlak ya. Betul. Di Islam juga sama. Di non Muslim yang lainnya sama juga. Luar biasa. Iya, luar biasa. Boleh dong kita berikan aplaus kita semuanya ya. Baik, terima kasih Romo dan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu dan juga informasi pada pertemuan atau obrolan santai pada kali ini. Tidak lupa kami mengucapkan Romo kepada Keuskupan Paroki Halim Perdana Kusuma. Doa dan harapan kita semua, mudah-mudahan gereja Paroki Santo Ignatius Halim Perdana Kusuma semakin bertumbuh dan berkembang dalam cinta baik kepada Tuhan maupun kepada tanah air bangsa Indonesia. Mari kita rajut rasa persaudaraan, cinta tanah air, kebinekaan dengan mengisi pembangunan untuk Indonesia, agar kita dapat melaju terus untuk Indonesia maju. Demikian obras kita pada hari ini. Salam kebangsaan, salam Pancasila.